Mohon izin Pak Dwi, saya langsung berikan kesempatan kepada Pak Doni, dan tentunya saya akan sampaikan juga informasi tentang beliau. Jadi pemateri kita yang kedua, yaitu Pak Doni Kris Puryono. Beliau adalah Presiden Tangan di Atas 6.0. Beliau juga CEO dan juga co-founder Malang Strudel Groups, founder Winner Tech Groups, dan juga the most creative digital activation for City Branding Wonderful Indonesia Co-Branding Award 2018 dan juga 2019. Baik, saya langsung panggilkan dan juga persilahkan ke Pak Dwi Kris Puryono untuk bisa memberikan pemaparannya, Pak. Lebih kurang 12 menit, Pak Dwi. Pak Doni, mohon maaf, kepada Pak Doni Kris Puryono. Dipersilahkan. Saya agak ini nih, masih agak liar kayaknya. Tengah-tengah berbuka. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Dwi, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam kenal kawan-kawan semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih, Mas Zulfikar sudah undang kami di acara yang sangat luar biasa ini. Salam kenal juga nih guru-guru saya nih kayaknya. Mas Dwi Purnomo, Mas Amrullah. Insya Allah saya banyak belajar tadi dari slide Mas Dwi tadi. Sangat luar biasa materinya. Justru kayaknya sore ini saya yang paling banyak belajar nih daripada yang sharing. Baik kawan-kawan, kenalkan nama saya Doni Kris Puryono. Saat ini menjabat sebagai Presiden Komunitas Tangan di Atas 6.0, di mana komunitas kami ini sekarang memiliki member yang terdata rapi, kurang lebih ada 25.000 UMKM di Indonesia, dan volunteer lebih dari 75.000 UMKM di 95 kota di Indonesia dan di 6 negara. Kami sudah kurang lebih 14 tahun ya, komunitas tangan di atas ini. Nanti bagi info yang mau dapat info tentang tangan di atas, silakan ikuti saja di Instagramnya, official TDA, atau websitenya tangandiatas.com. Kemudian aktivitas bisnis saya, seperti tadi yang disebutkan moderator, jadi sebenarnya saya bergerak di 3 bidang, 3 industri yang berbeda. Yang pertama, basic saya di IT, saya mempunyai bisnis IT ini sudah, kalau sekarang tahun 2020 berarti sudah 20 tahun di bidang IT. IT untuk edukasi. Kemudian yang kedua, Malang Strudel Group yang kami bangun di akhir tahun 2014, bergerak di bidang industri pariwisata, yang sekarang ini di era corona, ini industri yang paling kena dampak yang paling signifikan ya. Industri yang pertama kena dampak dan sepertinya industri yang paling terakhir recovery-nya. Kemudian yang ketiga, di grup bisnis yang baru saya launching di tahun 2019, dan tidak disangka ini di bidang bioteknologi, yang justru malah menemukan momentum yang sangat luar biasa dengan adanya corona ini. Jadi kalau kita melihat gambaran corona secara garis besar ya, pandemi ini, resesi memang resesi gitu. Tapi ternyata resesi ini tidak dialami oleh semua orang dan tidak dialami oleh semua jenis industri. Memang ada sebagian besar jenis industri yang terkena dampak, tapi juga ada industri yang malah justru jadi momentum untuk naik. Seperti tadi yang saya bilang, di bidang IT, ya sosio lah ya, terkena dampak tapi tidak terlalu signifikan. Kemudian di bidang pariwisata, saya benar-benar ancur-ancuran, karena memang ini industri yang paling terdampak sangat luar biasa, dan justru di bidang bioteknologi malah menemukan momentum untuk grup dengan sangat luar biasa. Nah, kawan-kawan, tadi kalau saya lihat ikuti materi paparan sebelumnya ya, sangat luar biasa, saya banyak belajar malahan. Izin Pak, tadi saya foto-foto sebagian ya, karena materinya sungguh menarik nih bagi saya. Jadi sebelum adanya corona ini, saya kira di 2 tahun terakhir ini tema agility leadership ini sangat menarik ya, sangat menarik karena dari 2 tahun yang lalu kita banyak mendapatkan konsep-konsep tentang VUCA gitu, tentang dunia yang makin tidak bisa terprediksi. Nah, justru dengan adanya corona ini malah membuat itu semakin nggak bisa terprediksi gitu. Jadi kalau boleh dikatakan mungkin diasumsikan bisa jadi 2017 seperti itu, 2018, 2019, dan sekarang 2020 yang mungkin bisa dikatakan puncaknya VUCA tadi, yang mungkin levelnya bisa 3-5 kali VUCA dibanding VUCA-VUCA sebelumnya gitu.
Ini kalau saya ibaratkan ke tim seperti itu. Kita pun sebenarnya di organisasi, di TDA, di diri saya sendiri, di keluarga gitu ya, sudah mulai mempelajari bagaimana kita bisa terus adaptif gitu terhadap VUCA ini tadi. Tapi ternyata apa yang sudah kita lakukan tadi, begitu kena VUCA dalam tanda kutip VUCA-nya corona, ini juga tetap aja berantakan gitu. Nah ini saya jadi mikir bagaimana ya organisasi-organisasi atau bisnis-bisnis yang belum terbiasa VUCA seperti ini, belum terbiasa menghadapi perubahan yang sangat cepat dan sangat kompleks gitu. Ini tantangan luar biasa ya, terutama bagi kawan-kawan UMKM yang kadang berhubungan dengan teknologi aja itu masih susah gitu. Ini kenyataan yang ada. Jadi saya banyak diskusi dengan kawan-kawan UMKM yang ada di TDA dan sebagian besar seperti itu. Nah, ini kawan-kawan tentang Agile tadi, saya banyak belajar juga tentang leading Agile change, leadership Agile, complexity gitu ya. Dan ini semuanya terjadi di corona ini. Mungkin karena saya nggak ada slide, mohon maaf, saya hanya paparkan mungkin studi kasus ya, yang saya jalankan di bisnis dan di organisasi TDA. Jadi di bisnis, kalau saya tadi bilang 3, yang paling terdampak di Malang Strudel Group, yang di bidang industri pariwisata. Jadi saya sharing yang di sini. Contoh agile-nya seperti ini kawan-kawan. Tanggal 2 Maret 2020 kemarin ya, tanggal 1 Maretnya, flashback ke belakang, tanggal 1 Maret itu Pak Jokowi, Presiden kita, merilis sebuah campaign baru bahwasannya akan membebaskan mendiskon tiket pesawat untuk 10 destinasi utama di Indonesia. Malang adalah salah satu kota di antara 10 tadi. Saya ingat benar sampai sekarang tanggal 1 itu waktu itu hari Minggu, kemudian tanggal 2 pagi kami meeting dengan tim di Malang Strudel. Wah, kami sudah menyiapkan berbagai planning karena ini bakalan traffic wisatawan datang ke Malang pasti akan naik sangat signifikan gitu dengan adanya program pemerintah seperti ini. Kami meeting sampai duhur waktu itu sudah menyiapkan planning yang akan kita eksekusi tanggal 3 besoknya. Kemudian tanggal 2 sore, jam 4 atau jam 5 ya waktu itu, pemerintah lagi-lagi mengumumkan bahwasanya ada pasien positif corona yang ada di Depok. 2 orang yang pertama kali kena di Indonesia. Ini bayangkan, pagi kita meeting, sore sudah berubah, jadi hasil meeting ini belum dieksekusi, ya. Tanggal 3-nya kita harus meeting lagi dengan sesuatu yang sangat beda. Nah, ini betapa skill agile itu sangat dibutuhkan. Ini pengalaman di awal bulan Maret. Kemudian berjalan, kami tanggal 7 langsung bikin meeting lagi karena melihat kondisinya sangat penuh dengan ketidakpastian, banyak hal-hal yang di luar planning kami. Tanggal 7 langsung kami kumpulkan semua tim, kita meeting, kita membuat yang namanya Business Continuity Planning ya, BCP. Kita bikin BCP, intinya kita siap dengan keadaan yang paling buruk sekalipun, tapi tetap kita berharap dengan kondisi yang terbaik. Sehingga saat itu kita bikin beberapa planning, ada 4 tahapan yang kami bikin dengan sangat-sangat detail. Jadi tahap pertama contohnya BCP ini tadi, tahap pertamanya adalah saat Indonesia sudah masuk pasien masuk positif corona yang ada di Depok tadi, tapi belum masuk ke Malang. Tahap keduanya adalah sudah saat ada ODP, PDP yang ada di Malang, atau bahkan sudah ada yang kena yang positif. Kemudian tahap ketiga, mungkin sudah ada yang meninggal di Malang gitu ya. Dan tahap keempat kami bikin ini yang sangat paling ujung gitu ya. Yang kami bikin adalah saat kondisi di luar sudah tidak terkendali. Nah, kami bikin planning-planning itu tadi yang kami bikin sangat detail. Misalkan saat kita masuk di kondisi kedua, kami sudah harus membagi tim di Malang Strudel itu menjadi beberapa kelompok. Sehingga dan masing-masing kelompok tadi tidak boleh saling bertemu saat ada operation bisnis ya. Jadi seperti tim finance itu kita bagi 2. Jadi misalkan nih, salah satu finance kami kena corona dan kemudian dia harus di isolasi sama pemerintah 14 hari, bagaimana perusahaan kami bisa tetap jalan.
Jangan sampai gara-gara satu bagian ini diisolasi, kemudian bisnis tidak bisa bergerak lagi. Nah, ini kami sudah planning kan dari awal. Kemudian sampai bagaimana cara mereka tidak bertemu dalam satu waktu tertentu. Ada satu tim masuk hari Senin, ada yang masuk hari Selasa, Rabu, dan intinya gantian. Kemudian di outlet juga seperti itu. Mereka bagaimana tidak bertemu untuk waktu kurang lebih 2 bulan ke depan. Ada yang hanya shift pagi saja, shift sore saja gitu ya. Intinya nggak bertemu, kan biasanya di mix. Kurang lebih seperti itu yang kita bikin planning detail banget. Tapi sekali lagi, ternyata corona ini membuat kami harus lebih agile daripada agile-agile yang sebelumnya. Intinya, planning yang kami buat ini ternyata kalah cepat dengan kondisi yang ada di luaran. Seperti contohnya, kami ini planning masuk tahap ke-4, itu baru di akhir bulan April. Tapi ternyata kenyataan yang ada, kondisi 4 ini sudah dimulai di akhir bulan Maret gitu. Jadi perbedaannya sudah 1 bulan. Jadi kejar-kejaran antara tim bagaimana meeting dan eksekusinya. Itu. Kemudian kalau yang saya amati juga, jadi di era corona ya, dan bahkan mungkin semua fase-fase yang ada ini kebagi dalam 4 tahapan sebenarnya. Yang pertama itu kalau yang kami terapkan ya di organisasi, di TDA dan di Malang Strudel, yang pertama adalah tentang fase pertama adalah tentang fase kita masih dalam zona nyaman. Zona nyaman ini mungkin saat belum adanya corona gitu ya. Kita masih normal melakukan aktivitas yang seperti biasa gitu. Kemudian kedua, saat ada berita corona ini, nah ini kita sudah masuk dalam zona ketakutan nih. Semuanya pada ketakutan, semuanya was-was, semuanya nggak ngerti apa yang akan terjadi bulan depan gitu ya. Jangankan bulan depan, besok aja mungkin kita nggak bisa bayangin seperti apa gitu. Ini langsung kami sampaikan ke tim di tanggal 7 Maret. Jadi saat waktu itu kondisi di Indonesia ya waktu itu masih belum terlalu takut gitu ya, karena pasiennya cuma masih di Depok aja. Tapi kami di Malang Strudel sudah menyiapkan pola-pola, misalkan nih kami mengumpulkan semua karyawan dan kita ngomong bahwasanya ini pasti kita akan kena dampak pertama. Jadi tolong untuk semua karyawan, gaji bulan ini yang kita bayarkan nanti Mei benar-benar dihemat sedemikian rupa. Fokuskan saja hanya pada kebutuhan pokok. Jangan lagi ngomongin kebutuhan tersier, beli baju lebaran dan macam-macam. Fokus pada kebutuhan pokok. Karena bisa jadi ini adalah gaji normal kalian yang terakhir nih sebelum nanti menuju ke masa normal lagi. Nah, kayak gitu. Ini fase-fase ketakutan. Kemudian fase-fase ketakutan yang kita alami, wah ini bagaimana kalau wisatawan nanti nggak ada lagi di Malang, sehingga kita harus berubah dan macam-macam. Ini fase ketakutan. Fase ketiga, ini adalah fase belajar ya, learning zone. Ini fase belajar. Kita mengamati bagaimana habit baru masyarakat, bagaimana new normal, bagaimana wisatawan tuh nggak ada, tapi ada di rumah, kemudian kebutuhan orang di rumah itu seperti apa gitu. Nah, kita masuk dalam zona belajar ini kurang lebih kemarin ya, baru di sekitar tanggal 8 sampai 10 April kita masuk dalam zona belajar ini tadi di kami, yang akhirnya kita sudah bisa mulai melupakan masa-masa takut tadi di tahap kedua tadi. Kita sudah masuk ke tahap belajar. Akhirnya di sini kami mencoba mengubah satu outlet ya. Jadi ceritanya, oke, waktunya habis ya. Terakhir, Mas. Nah, jadi dari zona belajar tadi, kemudian zona terakhir, zona keempat adalah zona bertumbuh. Saat kita sudah menemukan pola-pola pelajaran yang baik, kemudian kita dengan agile leadership tadi ya, sudah menemukan pola-pola yang baru, nah saatnya ini kita take off menuju zona bertumbuh. Mungkin itu sekilas, mohon maaf kalau sharingnya terlalu panjang karena tidak ada slide dari saya ya. Sekedar sharing aja bagi teman-teman. Monggo moderator silakan. Terima kasih. Assalamualaikum.